Pernah kebayang nggak, di tengah-tengah tegangnya Perang Dingin, ternyata ada sebuah rahasia yang jauh lebih gelap yang disimpan oleh pemerintah Amerika Serikat? Ya, ini adalah kisah tentang eksperimen radiasi pada manusia dan bagaimana perlombaan untuk jadi yang terkuat mendorong batas-batas etika sampai ke titik paling ekstrim. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa sih perlombaan senjata yang sebegitu hebatnya malah berakhir dengan eksperimen rahasia ke manusia? Untuk ngerti ini, kita harus mundur sedikit ke masa-masa awal zaman atom. Oke, jadi semua ini berawal dari situasi yang, super tegang. Dunia baru aja masuk ke era Perang Dingin, dan ancaman perang nuklir itu bukan cuma film, tapi beneran terasa nyata. Jadi, setelah proyek Manhattan sukses, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu langsung tancap gas, adu kuat senjata nuklir. Nah, pemerintah AS ini kan lagi di bawah tekanan berat buat benar-benar paham kekuatan atom yang baru mereka pegang. Ini bikin mereka butuh banget riset-riset mendesak. Dan banyak dari riset ini harus dilakukan secara super rahasia. Coba bayangin deh, saat itu para ilmuwan tuh pusing 7 keliling sama pertanyaan-pertanyaan ini. Radiasi ini efeknya gimana sih ke organ manusia? Terus, kalau zat radioaktif masuk ke tubuh, nyebarnya secepat apa? Dan yang paling penting, seberapa banyak sih dosis yang masih bisa ditolerir tubuh? Informasi kayak gini tuh krusial banget, bukan cuma buat bikin senjata, tapi juga buat ngelindungin tentara dan warganya kalau ada serangan nuklir. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar gelap. Demi dapat jawaban cepat, beberapa peneliti, sayangnya, ngambil jalan pintas yang ngeri banget. Mereka pakai manusia sebagai subjek percobaan. Seringnya tanpa izin atau bahkan tanpa sepengetahuan orangnya sama sekali. Dan coba lihat siapa yang jadi korbannya. Ini yang bikin miris. Bukan sukarelawan yang sadar resiko, tapi justru orang-orang yang paling gak berdaya. Ada pasien rumah sakit yang lagi cari obat, tahanan, prajurit yang cuma ikut perintah, bahkan warga sipil biasa. Ini nih, fakta yang benar-benar bikin merinding, dan ini diambil langsung dari dokumen resmi loh. Coba deh Anda bayangin, lagi sakit, datang ke rumah sakit berharap sembuh. Tanpa sadar, malah disuntik plutonium, salah satu zat paling bahaya di dunia, cuma buat dilihat gimana racun itu nyebar di badan. Gila, Ren. Intinya apa? Ini pelanggaran etika yang luar biasa. Ini bukan lagi soal penelitian yang berisiko, tapi penelitian yang dasarnya aja udah kebohongan. Para subjeknya ini nggak pernah punya kesempatan buat bilang nggak ya, karena mereka emang nggak tahu kalau lagi dijadiin bahan penelitian. Nah, ini semua ngelanggar satu prinsip yang sakral banget dalam dunia medis, informed consent, atau persetujuan setelah penjelasan. Ini tuh fondasinya etika kedokteran modern. Artinya, setiap orang punya hak buat tahu persis apa yang mau dilakuin ke tubuhnya, paham semua risikonya, dan bebas bikin keputusan. Prinsip sepenting ini diabaikan begitu saja. Kisah ini tuh disimpan rapat-rapat selama puluhan tahun di arsip rahasia. Tapi, gitu kan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kebenaran akhirnya mulai kebongkar. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Oke, jadi ceritanya gini. Di tahun 90-an, pemerintah mulai buka-bukaan. Dokumen-dokumen rahasia yang tadinya dikunci rapat, akhirnya dirilis ke publik. Wah, begitu dibuka, ini kayak ngebuka kotak Pandora. Publik marah besar. Dan akhirnya pemerintah nggak punya pilihan selain ngebentuk komite khusus buat investigasi semuanya. Mereka kerja bertahun-tahun, nyisir ribuan dokumen, buat nyusun lagi kepingan puzzle dari sejarah kelam ini. Dan hasilnya, jelas banget nggak bisa dibantah. Laporan akhir komite di tahun 1995 itu secara resmi bilang kalau banyak banget dari eksperimen ini yang sama sekali nggak memenuhi standar etika paling dasar sekalipun. Ini kayak pengakuan resmi dari pemerintah, kami salah besar atas apa yang udah dilakuin atas nama sains dan keamanan negara. Terus, apa dong pelajaran dari semua ini? Ternyata, dampaknya itu gede banget. Ini bukan cuma cerita masa lalu yang udah basi, tapi ini pelajaran pahit yang jadi cikal bakal aturan-aturan yang lindungin kita semua sekarang. Nah, coba lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Dulu, semua serba rahasia dengan alasan keamanan nasional. Sekarang, semuanya harus transparan dan diawasi publik. Dulu, subjek penelitian sering nggak dikasih tahu apa-apa. Sekarang, informed consent itu wajib hukumnya. Dan yang paling penting, dulu kelompok rentan gampang banget jadi sasaran, sekarang ada perlindungan hukum yang super ketat buat semua subjek penelitian. Nah, ini dia kenapa cerita ini penting banget buat kita semua. Jadi, setiap kali Anda tanda tangan formulir persetujuan di rumah sakit, atau waktu ada yang nawarin ikut penelitian medis, hak Anda untuk tahu dan memilih itu warisan langsung dari sejarah kelam ini. Tragedi ini justru yang jadi pemicu buat ngebangun sistem penelitian medis yang jauh lebih aman dan manusiawi hari ini. Ujung-ujungnya, cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang penting banget.
Sejarah ini jadi pengingat yang keras kalau ambisi buat memajukan sains itu nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh, sampai mengorbankan kemanusiaan. Dan pertanyaannya masih relevan sampai sekarang. Seiring kita terus menciptakan penemuan-penemuan baru, bagaimana caranya kita bisa jamin kalau batas etika itu nggak akan pernah kita langgar lagi?